Bab 161. Renata tersenyum menjawab, kondisi seperti putramu itu tidak terjadi dalam 100 sampai 200 atau 500 tahun sekali karena kondisi seperti ini sangat langka. Maka tetua sendiri yang turun dan sepanjang yang aku tahu belum ada putra yang lahir dengan kondisi seperti ini kecuali Rejang itu sendiri. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantunya? Tanya Frankly. Renata tersenyum menjawab, tidak ada. Tetua berjalan kaki berhari-hari dan menebar kebaikan demi putramu. Jika engkau ingin, maka lakukanlah hal yang seperti tetua lakukan. Menebar kebaikan pada siapapun yang berjodoh, karena berkat kebaikanmu itu, Tuhan akan mengurangi rasa sakit yang diderita putramu. Mulani berkata, aku pernah mendengar cerita bahwa Rejang yang dikira mati saat lahir. Namun setelah dibuka di titiknya, dia mulai menangis setiap malam hingga usianya 7 tahun. Apakah itu yang engkau maksud menahan derita? Renata mengangguk lalu menjawab, kakek dari kakek buyutku bertemu Rejang dan mendengar ceritanya, bagaimana dia menahan rasa sakit seperti ditusuk ribuan jarum di seluruh tubuhnya. Namun engkau lihat setelah melewatinya, maka Rejang menjadi legenda. Cecilia berkata, bisakah aku yang menggantikan putraku menahan sakit itu? Renata tertawa langsung menjawab, itu ujian putramu untuk menjadi spesial. Tentu tidak ada yang dapat menggantikannya, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membuat dia nyaman walau sakit. Anita bertanya, bisakah Tufu ikut mengobatinya? Renata kembali tertawa. Nyonya besar, bagaimana ada dokter yang bisa mengobati jika jantungnya setengah, parunya setengah, ginjalnya satu, dan semua organ dalam berjumlah satu. Mendengar ini, Frankly tertunduk. Renata melihat ini lalu dia berkata, maka tetua menyerahkan semua termasuk nyawa mereka untuk melengkapi organ itu hingga sempurna. Lalu dia melanjutkan, sekarang engkau paham kenapa terakhir itu sulit? Karena otaknya setengah dan tetua memberikan otaknya untuk putramu dan memaksanya untuk pindah karena saat itu putramu yang telah terbuka titiknya dan menguasai kepandaian 12 tetua sebelumnya akan menolak. 13 tetua baru akan membantu tetua terakhir untuk memasukkan otak ke kepala putramu. Kenapa beresiko? Karena jika 13 tetua baru kalah, maka keputusan akhir diambil membunuh putramu karena jika tidak dia akan gila. Engkau bayangkan orang gila yang menguasai 12 kekuatan yang berusia ratusan tahun dalam tubuhnya. Frankly mengangguk. Itu hal terbaik daripada dia membuat kegemparan di negeri ini dengan kekuatan begitu besar. Dia bisa melakukan apapun dan aku rela jika dia mati. Renata tersenyum mendengar jawaban Frankly lalu dia berkata, aku puas atas jawabanmu. Namun engkau jangan khawatir, Rio sudah menceritakan semua hal tentangmu, maka aku akan coba membantumu membuka 2 titik tersisa dan aku pikir dalam 10 tahun engkau sudah siap untuk itu dan saat putramu menghadapi hidup mati, engkau bisa ikut membantu para tetua untuk menekan putramu agar menerima pemberian terakhir itu. Mendengar ini wajah Frankly terlihat cerah lalu dia berkata, apakah kita bisa memulainya sekarang? Renata menjawab, aku paham demi putramu namun saat ini usiamu belum cukup, 10 tahun lagi pun belum, Namun aku sudah memiliki rencana untuk itu sehingga tetua setuju dan harus setuju membuka 2 titikmu. Mulan berkata, 13 tetua semua buta. Karena mereka membuka 2 titik terakhir mereka untuk menghindari hal buruk, mereka membutakan mata kasar mereka. Tentu engkau paham, bukan betapa besarnya godaan saat titik dibuka. Renata menambahkan, kalau tetua belum buta, maka dia belum membuka titik itu. Jika sudah, maka mereka akan membutakan mata mereka dan itu sumpah yang diucapkan ketika membuka 2 titik itu. Cecilia bertanya, apakah suamiku juga harus membutakan matanya untuk membuka titik itu? Renata tersenyum lalu menjawab, sudah aku katakan, aku memiliki rencana agar tetua setuju membuka titik itu tanpa membutakan mata suamimu. Frankly berkata, walau harus buta, aku akan melakukannya demi putraku. Renata berkata, sudahlah, biarkan aku menjalani rencanaku dan pertaruhkan nyawaku untuk itu. Sementara ini, kita memikirkan bagaimana membuat putramu nyaman walau sakit. Rani berkata pada Jackson, sepupu bisakah kita tunda hingga putra cucuku lahir untuk pulang ke Kinzhou? Jackson mengangguk, aku pikir memang begitu baiknya, karena waktunya tidak lama lagi. Tufu berkata, Tuan izinkan aku pulang ke barat dan utara, aku akan mencari kitab apapun yang berguna untuk mengurangi rasa sakit cucuku itu. Franklin mengangguk lalu berkata pada Randu, engkau jemput Peter dan bawa putra kakakmu ke sini. Setelah itu perintahkan Peter mengawal saudara tua ke utara dan barat. Randu mengangguk lalu meninggalkan tempat itu bersama Tufu dan Bao Sheng. Mulan berkata, Tualu,
Tuan Lu, mari kita turun melihat orang-orang itu. Siapa tahu mereka tidak pantas berada di bawah. Jackson tersenyum mengangguk dan hendak berdiri. Renata berkata, engkau ingin mencari orang-orang sepertiku. Maka ada 3 orang di bawah itu yang tidak pantas berada di sana. Hanya karena mereka menghormati cucu kalian. Mereka turun dari gunung dan berlutut di bawah. Franklin kaget mendengarnya lalu bertanya, siapakah mereka ini? Renata menjawab, nama tidak dikenal, namun mereka di sisiku di medan perang bersama suamiku. Setelah suamiku tewas, mereka mengundurkan diri ke gunung-gunung di utara dan menjauhi dunia. Jangan ditanya soal kekuatan tempur karena mereka mendapat didikan dari tetua Jang. Mulan bertanya, bagaimana kami mengenal mereka? Renata menjawab, 2 orang berpakaian muslim dan 1 berpakaian pendeta. Usia tidak berbeda denganku, jika bertemu katakan aku mengundang mereka naik karena tanpa menyebut namaku, walau kalian memindahkan gunung mereka tidak bergeming. Mulan berlari keluar meninggalkan Jackson menuruni puncak secepat angin. Ada apa dengannya? Tanya Anita. Renata menjawab, salah satu dari 3 orang itu suaminya yang menghilang di utara. Johnny melompat lalu berkata, engkau maksud orang itu kakek Liu Bao? Renata mengangguk lalu berkata, biarkan dia melepaskan rindunya, karena suaminya pun sangat merindukannya, namun karena sumpah dia tidak turun dari gunung. Kepada siapa sumpah itu terucap? Apakah tidak bisa dibatalkan? Tanya John Lee. Renata menjawab, bisa karena sumpahnya padaku dan suamiku. Mendengar ini John Lee tersenyum senang, lalu berkata, akhirnya nenek cantikku bisa merasakan kebahagiaannya lagi. Betul, tidak lama kemudian Mulan kembali dengan 2 orang di belakangnya. Sedangkan orang ketiga kupingnya ditarik dan mengaduh-ngaduh kesakitan. John Lee berkata, jika engkau galak seperti itu, maka kakek Liu Bao akan pergi lagi dan engkau tidak dapat melihatnya lagi. Mulan cepat melepas pegangannya lalu bertanya, sakitkah? Sambil mengelus kuping suaminya. Liu Bao tersenyum melihat tingkah istrinya. Lalu dia berkata, sebentar, aku harus memberi hormat pada Nyonya Chang. Ketiga orang membungkuk pada Renata. Nyonya, engkau berada di sini. Maaf kami melanggar janji turun karena mendengar kepergian pelindung negeri terbaik yang pernah dimiliki negeri ini. Renata tertawa. Aku sudah melihat kalian di hari pertama kalian tiba dan aku memaafkan dan melepas semua janji itu. Sekarang kalian bebas. Ketiga orang itu tersenyum menjawab, Nyonya, terima kasih atas kebaikanmu. Maka izinkan kami kembali ke kaki bukit untuk melanjutkan untuk mendiang pelindung negeri. Rianti tertawa mendengar ketiga orang mengatakan mendiang. Lalu dia berkata, kakek bertiga, kakakku masih hidup, kenapa kalian mengatakan dia sudah mati? Liu Bao dan kedua temannya menatap Rianti lalu memalingkan wajah mereka pada Renata Jang, meminta penjelasan. Renata paham bagaimana rasa cinta, sayang, dan kagum mereka terhadap Franklin. Tidak ingin mempermainkan mereka lebih lama lagi. Lalu dia berkata, pelindung negeri masih hidup. Semua ini bagian dari rencananya untuk memancing musuh-musuhnya keluar. Ketiga orang itu memandang semua orang yang hadir di sana. Namun mereka tidak dapat menebak yang mana Franklin. Franklin maju dan berkata, kakek bertiga, maafkan kekurangan ajaranku hingga membuat kalian bertiga harus turun gunung hanya untuk datang ke Jiangling. Ketiga orang itu menatap Franklin lalu pada Renata. Setelah Renata mengangguk, mereka bertiga membungkuk kepada Franklin dan berkata, Tuan, kami mengucapkan syukur engkau masih sehat dan maafkan kami tidak menyapamu lebih dulu. Franklin tertawa. Kalian adalah pahlawan sesungguhnya, tidak pantas membungkuk padaku. Bahkan salah satu dari kalian adalah kakekku sendiri. Bagaimana aku dapat menerima penghormatan gila ini? Sudahlah, namaku Franklin. Kalian bisa memanggilku dengan nama itu atau sesuka kalian saja. Mulan maju dan berkata, dia adalah cucumu, anak John dan Anita Lu. Mendengar ini, Liu Bao tertawa senang lalu berkata, aku bangga memiliki pelindung negeri seperti dia. Kini aku lebih bangga lagi setelah mengetahui dia cucuku sendiri. Renata berkata, simpan dulu kebahagiaan kalian, karena sekarang keluarga ini sedang menghadapi masalah. Aku harap kehadiran kalian bertiga bisa memberikan masukan. Pada saat itu, Randu masuk sambil menggandeng seorang anak laki-laki usia 12 tahun. Melihat Franklin dan semua Randu memberi hormat, lalu anak itu berlari memeluk Renata dan berkata, Nenek, aku sudah berusaha untuk menjalankan pesanmu, namun paman itu memaksaku untuk ikut, maka aku meninggalkan rumah. Renata mengelus kepala anak itu lalu berkata, tahukah engkau siapa yang memerintahkan semua itu? Dia guru ayahmu yang memakamkan ayahmu bersama 25 kepala musuh bersamanya. Setelah melihat arah yang ditunjuk Renata, anak itu melangkah lalu berlutut dan bersujud. Paman, aku Reon Chang.
mengucapkan terima kasih atas budimu memakamkan ayahku dengan layak, dan aku berjanji padamu akan menggantikan ayah untuk maju ke medan perang untuk negeri ini. Franklin menitikkan air matanya, lalu mengelus kepala anak itu dan berkata, "Engkau anak baik, ayahmu murid pertamaku yang sudah menjadi kewajibanku untuk memakamkannya serta membalaskan dendamnya. Sekarang ada engkau di sini. Maukah engkau tinggal di Jiangling agar aku dapat melatihmu?" Anak itu menekan kepalanya lalu berkata, "Aku bersedia tinggal di Jiangling. Franklin tersenyum lalu berkata, "Bagus, sekarang bangkitlah." Setelah bangkit, dia melangkah pada Renata dan berkata, "Nenek, izinkan aku tinggal di Jiangling untuk belajar dan pada waktunya aku akan kembali padamu." Semua orang terdiam melihat drama ini. Renata berkata, "Bagaimana jika nenek tidak memberikan izin?" Semua orang terkejut mendengar kata-kata Renata, namun Franklin tersenyum dan menunggu jawaban anak itu. Anak itu berkata, "Aku tidak akan membantah nenek. Jika tidak diizinkan, maka aku akan kembali bersamamu. Namun di waktu engkau sudah tiada, aku berharap izinmu untuk belajar di Jiangling pada kakek guru." Renata tersenyum menjawab, "Nenek akan menemanimu tinggal di sini untuk belajar. Nenek harap engkau belajar sungguh-sungguh agar membuat ayahmu bangga." Anak itu memeluk Renata lalu berkata, "Terima kasih nenek, aku berjanji akan sungguh-sungguh belajar." Lalu anak itu kembali berlutut pada Franklin, "Kakek guru, terima hormatku." Semua tersenyum melihat akhirnya. Randu berkata, Tuan Fu, Bao Tua, dan Peter tadi langsung meninggalkan Jiangling menuju utara. Tuan Fu berpesan agar Tuan menghubungi Cheho untuk bertanya jika dia memiliki kitab pengobatan di ruang bacanya. Franklin tersenyum. Dia tidak pernah berpikir Cheho untuk diingatkan oleh Tu Fu. Liu Bao bertanya, "Tuan Fu, yang kau maksud apakah Tu si petani?" "Tentu, Bao Tua adalah Bao Sheng saudaranya." Renata tertawa. "Tu si petani sudah lama mati sejak kalah oleh Tuan Besar Li yang ada Tu Fu dokter negara, dan benar Bao Tua Bao Sheng pelawak dari barat." Salah satu dari 3 orang itu bertanya, "Kenapa mereka ke utara? Dan tadi menyebut nama Cheho. Apakah yang dimaksud keturunan Laksamana yang berada di Jiangling?" Franklin menjawab, "Saudara Fu dan Bao Sheng mencari kitab pengobatan di utara dan barat." "Engkau benar. Cheho yang dimaksud keturunan Laksamana di Jiangling." Liu Bao bertanya, "Siapakah yang sakit hingga harus mencari kitab untuk menyembuhkan?" Renata menjawab, "Kalian bertiga duduklah dan dengarkan penjelasanku. Semoga kalian dapat memberikan solusi." Renata menjelaskan semua. Setelah mendengar penjelasan Renata, ketiga orang itu menjatuhkan diri berlutut pada Franklin dan berkata, "Walau aku kakekmu, namun statusmu di keluarga Zhang adalah raja bagi kami, maka terimalah hormat kami bertiga." Franklin cepat berdiri lalu berkata, "Aku terima, sekarang bangkitlah." Setelah mereka kembali duduk, Liu Bao berkata, "Nyonya, engkau tahu sendiri itu tidak ada obatnya kecuali tetua memberikan nyawa mereka sebagai gantinya." Renata menjawab, 13 tetua dalam perjalanan ke sini. Aku tahu tidak ada obatnya, namun setidaknya ada obat yang bisa membuat dia sedikit nyaman walau sakit yang dia rasakan tidak akan habis hingga usianya cukup." Semua terdiam, lalu Liu Bao berkata, "Bukankah di perpustakaan ada catatan leluhur Zhang? Bagaimana mengurangi rasa sakitnya?" Mata Renata berbinar mendengarnya lalu berkata, "Aku ingat, dan Cheng Ho kecil pernah menyalinnya dalam bentuk puisi karena yang asli sudah tidak bisa lagi dibaca karena usia." Mendengar ini, Franklin menelpon Randu. "Engkau jemput Cheho dan undang dia ke puncak sekarang." Liu Bao tersenyum, lalu berkata, "Kita harus memecah teka-teki itu dulu baru bisa menentukan obatnya." "Kenapa terbentuk teka-teki jika itu obat?" tanya Franklin. Renata menjawab, "Semua harus melalui kesusahan agar bisa merasakan senang. Leluhur menulis teka-teki agar keturunan menjadi pintar dan merasakan susahnya sehingga menghargai ilmu yang didapat." Franklin mengangguk setuju lalu berkata, "Cheho keturunan Laksamana sedang dijemput. Semoga dia mengetahui salinan buku itu." Semua orang menanti kedatangan Cheho. Pada waktu itu Tania bertanya, "Ayah, adikku sakit apakah? Bisa dibagi sakitnya itu kepadaku, agar aku bisa merasakan bersamanya?" Cecilia menangis mendengar kata-kata putrinya. Dia mengelus kepalanya. Sedangkan Franklin tersenyum dan menjawab, "Adikmu sakit, maka ayah, ibu, dan engkau akan merasakan sakit yang sama. Maka tugasmu saat ini adalah berdoa semoga sakit adikmu cepat disembuhkan." Tania mengangguk, lalu membalikkan tubuhnya mengelus perut Cecilia sembari berkata, "Adik, engkau jangan takut. Ada ayah, ibu, dan kakak yang akan menanggung bebanmu dan kakak berdoa untukmu semoga Tuhan cepat menyembuhkanmu."
Semua orang menundukkan kepala mendengar kata-kata anak berusia 6 tahun itu. Tuhan menganugerahkan keluarga yang hebat untukmu, Tuhan, dan aku bersumpah akan berada di sisimu sepanjang sisa hidupmu. Semoga engkau mau menerimaku. Kata Renata menjatuhkan diri berlutut diikuti Liu Bao dan kedua temannya mengucapkan sumpah mereka untuk setia pada Frankly dan keluarganya. Frankly berdiri lalu berkata, "Aku terima sumpah kalian. Bangkitlah, sumpah kalian. Bangkitlah." Pada saat mereka bangkit, Randu tiba bersama Cheho dan pengawalnya. Cheho memberi hormat pada Frankly, lalu menatap Renata dan berkata sambil membungkuk, "Bibi, engkau berada di sini." Renata tersenyum menjawab, "Engkau sehat. Tuhan memanggilmu ke sini karena butuh bantuanmu." Cheho menatap Renata lalu memalingkan wajahnya pada Frankly dan bertanya, "Ada apakah? Demi engkau nyawaku taruhannya. Maka sebutkanlah bantuan apa yang Tuhan inginkan dariku." Frankly tersenyum. Renata yang menjawab, "Engkau tahu bahwa Tuhan adalah keturunan murni Zhang?" Mendengar ini, Cheho menjatuhkan dirinya lalu bersujud. "Maafkan aku tidak mengetahui ini dan tidak menyapa Tuhan sebagaimana mestinya." Frankly berkata, "Sudahlah, engkau bangkitlah. Aku memang butuh bantuanmu, semoga engkau tahu dan bisa mengingatnya." Cheho bangkit lalu mendengarkan kata-kata Frankly selanjutnya. "Leluhurmu Laksamana pernah menyalin sebuah kitab pengobatan. Apakah engkau mengetahui hal ini?" tanya Frankly. Cheho menggelengkan kepalanya dan mengingat-ingat dan berkata, "Siapa yang tahu apa yang tertulis dalam kitab itu? Dengan begitu aku bisa mengingat kitab yang mana." Renata berkata, "Kitab itu berisi puisi dan gambar." Mendengar ini, Frankly melompat meninggalkan aula menuju ruang bacanya. Cheho tersenyum menjawab, "Bibi, buku itu ada pada Tuan. Aku meminjamkan padanya beberapa minggu lalu." Semua orang yang mendengar ini tersenyum senang. Renata berkata, "Tuhan sungguh besar. Setiap kesulitan ada jalan keluarnya. Siapa tahu buku yang bisa membantu putranya sudah berada di tangannya." Pada saat itu, Frankly sudah berada di aula dengan buku terbuat dari kulit di tangannya. Dia menyerahkan buku itu pada Renata sembari berkata, "Apakah ini buku yang dimaksud?" Renata mengambil dan membuka halaman itu, lalu tersenyum mengangguk dan berkata, "Benar, ini bukunya." Frankly tersenyum senang lalu berkata, "Aku sudah membacanya namun aku tidak paham isinya kecuali buku itu aku rusak untuk menyatukan halaman satu dengan yang lainnya." Cheho tersenyum, "Tidak perlu merusaknya." Dia meminta buku dari Renata, lalu dengan teknik tertentu simpul buku terbuka dan lembarannya bisa ditarik. Frankly tersenyum senang dan berkata, "Jika aku tahu bisa seperti ini, sudah lama aku akan lakukan dan mencoba memecahkan teka-teki di dalamnya." Rianti memasuki kamarnya lalu keluar dengan infokus di tangannya, lalu dia berkata, "Kakak ipar, biar aku scan semua halaman itu dan menampilkan halaman per halaman di dinding itu agar semua orang dapat melihat dan kita bersama memecahkannya." Frankly tersenyum, Cheho menyerahkan kitab itu pada Rianti. Setengah jam kemudian, Rianti mematikan lampu ruangan dan menutup semua tirai, menyalakan infokusnya, menampilkan di dinding halaman pertama berisi puisi. Semua orang membaca puisi pendek itu. "Di ujung kaki langit, tegak berdiri gunung kami. Di atasnya berdiri pohon pahit, berputar melingkari saat mata dewa terbit. Daun hijau kekuningan terkembang menari-nari. Jika tersentuh lidah terasa pahit, namun manis untuk di hati." Puisi itu berakhir. Rianti berpindah satu halaman ke halaman lainnya hingga Frankly berkata, "Engkau balikan satu halaman. Di sana terlihat gambar gunung berdiri sendiri. Matahari mengintip di balik gunung." Anita Lu bertanya, "Gunung apa itu dan di mana beradanya? Apakah kita harus mencari gunung itu untuk menemukan obatnya?" Frankly berkata pada Rianti, "Coba engkau hitung ada berapa puisi dan berapa gambar dalam kitab itu." Rianti menghitung dan menjawab, 13 puisi dan 13 gambar.